Pada suatu sore yang muram di akhir musim panas, sebuah amplop aneh tiba di rumah Arif. Amplop itu bukan seperti amplop surat biasa yang terbuat dari kertas putih mulus. Sebaliknya, amplop ini terasa kasar dan tebal, seperti dibuat dari kertas daur ulang yang sudah lusuh. Warnanya coklat kusam dan berbau seperti gabungan debu, lumut kering, dan aroma kayu lapuk yang hanya bisa ditemukan di tempat-tempat tua. Arif, yang saat itu sedang duduk di ruang keluarga sambil menjelajahi dunia digital di ponselnya, menatap amplop itu dengan bingung. Ia memutar-mutarnya di tangannya, merasakan teksturnya yang tidak biasa. Di bagian depan, namanya terukir dengan tulisan tangan yang sangat kuno dan kaku, seolah-olah ditorehkan oleh jari-jari yang sudah lama tidak terbiasa memegang pena. "Surat dari siapa, Nak?" tanya ibunya, yang sedang melipat cucian dengan senyum yang selalu menghangatkan ruangan. "Aku tidak tahu, Bu. Tidak ada nama pengirim," jawab Arif, matanya menatap tajam ke amplop misterius itu. Tulisannya seperti dari zaman nenek kakek dulu. Ibunya mendekat, melempar pandangan penasaran pada benda itu. "Mungkin dari salah satu temanmu yang suka iseng." Arif mengangguk, lalu perlahan merobek bagian atas amplop dengan hati-hati. Ia mengeluarkan selembar kertas yang dilipat rapi di dalamnya. Kertas itu lebih tua lagi. Warnanya sudah menguning dengan noda-noda kecoklatan yang terlihat seperti bekas jamur. Saat ia membukanya, ia membaca sebuah undangan yang membuatnya terdiam. "Kepada Arif, kemenakan terkasihku. Akhirnya, aku bisa menemuimu. Datanglah dan habiskan liburan musim panas ini bersamaku di pondokku di hutan kemuning. Aku sudah sangat tua, dan waktuku sudah tidak banyak. Aku ingin mengenalmu sebelum aku pergi. Datanglah, pamanku, Budi." Arif membaca surat itu lagi, lalu lagi. Nama Paman Budi tidak sepenuhnya asing baginya. Ayahnya pernah menyebutnya sesekali, seorang paman dari pihak ayah yang hidup menyendiri, jauh di pedalaman dan sangat menjaga privasinya. Setahu Arif, Paman Budi tidak memiliki nomor telepon atau alamat email. Satu-satunya komunikasi mereka adalah melalui kartu pos yang dikirimkan setahun sekali, dan itu pun sangat jarang. Undangan untuk berlibur ini terasa begitu tiba-tiba, begitu personal, dan begitu mendesak. "Paman Budi." Ibunya mengambil surat itu dari tangan Arif. Matanya membesar saat membaca isinya. Wajahnya berubah menjadi campuran antara kebingungan dan kegembiraan yang aneh. "Astaga, aku hampir lupa kalau kamu punya paman dari pihak ayahmu. Dia memang orang yang sangat aneh, tapi dia adalah satu-satunya pamanmu yang masih hidup di pihak ayahmu." Ayah Arif, yang baru saja pulang dari kantor, mendengar percakapan mereka. Ia meletakkan tas kerjanya di atas meja dan mendekat. Alisnya berkerut saat ia membaca surat itu. Sebuah ekspresi muram melintas di wajahnya, tetapi dengan cepat ia menyembunyikannya. "Paman Budi mengirim undangan? Ini aneh. Kami hampir tidak pernah bicara. Tapi, mungkin ini kesempatan bagus untukmu. Nak, liburan di tengah hutan, jauh dari kota, akan memberimu pengalaman baru." Ayah Arif, yang selalu khawatir Arif terlalu terikat dengan ponsel dan dunia maya, melihat ini sebagai kesempatan emas. Ia mulai berbicara tentang petualangan, tentang bagaimana Arif akan belajar berinteraksi dengan alam, tentang bagaimana Paman Budi bisa mengajarkannya hal-hal yang tidak bisa diajarkan oleh kota. Ibunya juga ikut-ikutan. "Kamu bisa beristirahat dari semua gadgetmu. Nak, kamu akan bisa menghirup udara segar dan menenangkan pikiranmu." Mereka berdua tampak begitu antusias, seolah-olah undangan dari paman misterius ini adalah hadiah terbesar yang pernah diterima Arif. Arif, yang merasa tidak enak jika menolak, akhirnya setuju. Malam itu, Arif tidak bisa tidur. Ia memandangi surat itu di bawah lampu tidurnya. Kata-kata, "Waktuku sudah tidak banyak," dan "sebelum aku pergi," terus terngiang-ngiang di kepalanya. Meskipun ia merasa ragu, ada semacam rasa tanggung jawab dan penasaran yang menariknya. Kehidupan di kota yang serba cepat dan modern sudah mulai terasa membosankan baginya. Mungkin liburan ini akan memberinya sedikit kejutan yang ia butuhkan. Keesokan harinya, ia mengemas ranselnya.
Orang tuanya tampak sangat gembira. Ayahnya bahkan memberinya peta tua yang tampak sangat mirip dengan yang ada di surat itu. Ini adalah peta lama, kata ayahnya dengan suara yang anehnya tegang. Paman Budi selalu menggunakannya. Jalan menuju pondoknya sangat sulit ditemukan. Pastikan kamu tidak tersesat. Perjalanan ke pondok Paman Budi ternyata lebih melelahkan dari yang ia bayangkan. Setelah turun dari bus di sebuah kota kecil yang sepi, ia harus melanjutkan perjalanan dengan ojek yang membawanya masuk lebih dalam ke hutan. Jalanan semakin sempit, berliku, dan berbatu. Pepohonan menjulang tinggi, menutupi sinar matahari dan menciptakan suasana yang suram. Udara terasa lebih dingin dan lembab. Suara-suara alam yang seharusnya menenangkan justru terdengar asing dan menakutkan, seperti bisikan-bisikan yang tersembunyi. Setelah 1 jam perjalanan yang terasa seperti selamanya, ojek itu berhenti di depan sebuah jalan setapak yang ditutupi oleh semak belukar. Sudah sampai, Dek. Lewat jalan ini, pondoknya tidak jauh, kata si tukang ojek dengan wajah tegang, seolah enggan menatap lebih dalam ke dalam hutan. Ia buru-buru memutar balik motornya dan pergi, meninggalkan Arif sendirian di depan jalan setapak yang gelap dan misterius. Arif menarik napas dalam-dalam, mengambil tas ranselnya, dan mulai berjalan. Peta di tangannya terasa aneh, bukan peta modern. Ia berjalan selama sekitar 20 menit, melewati pohon-pohon besar yang akarnya mencuat ke permukaan tanah seperti ular raksasa. Akhirnya, ia melihatnya. Sebuah pondok kayu tua, tersembunyi di balik dedaunan lebat. Atapnya dipenuhi lumut, jendelanya kotor, dan catnya sudah mengelupas. Pondok itu tampak seperti sesuatu yang keluar dari cerita dongeng horor. Sebuah sosok tua berdiri di teras, melambai-lambai ke arahnya. Itu adalah Paman Budi, orang yang selama ini hanya ia kenal dari cerita. Rambutnya putih, wajahnya penuh kerutan, dan matanya memancarkan kehangatan yang kontras dengan suasana menyeramkan pondok. Namun, ada sesuatu yang aneh. Meskipun Paman Budi tersenyum, senyumnya tidak mencapai matanya. Matanya tampak kosong, seperti cermin yang memantulkan ketiadaan. "Selamat datang, Nak," katanya dengan suara serak. "Aku sudah menunggumu." Arif memaksakan senyumnya. "Paman Budi." "Ya. Aku Budi. Masuklah, di luar sangat dingin." Arif melangkah ke dalam pondok. Bau lembab, kayu lapuk, dan sesuatu yang sulit ia definisikan menyambutnya. Di dalam, pondok itu tampak kuno, dengan perabotan kayu yang berat dan lukisan-lukisan tua yang tergantung di dinding. Paman Budi mengajaknya berkeliling. "Ini kamarmu, Nak. Jangan khawatir, aku tidak akan mengganggumu." Malam pertama di pondok terasa sangat panjang. Arif mencoba menenangkan diri dengan mendengarkan musik dari ponselnya, tetapi sinyal di sana sangat buruk. Ia tidak bisa mengirim pesan atau menelepon siapapun. Ia merasa terisolasi, jauh dari peradaban, dan diselimuti oleh kegelapan hutan yang menakutkan. Ia mematikan lampu, tetapi tidak bisa tidur. Ia terus mendengar suara-suara aneh dari luar, ranting yang patah, desahan angin, dan suara bisikan yang tidak jelas. Ia berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu hanya suara alam, tetapi ia tidak bisa mengabaikan rasa takut yang tumbuh di dalam dirinya. Ketika akhirnya ia tertidur, ia bermimpi aneh. Ia berada di sebuah kuburan, berjalan di antara nisan-nisan yang tidak dikenal. Ia melihat dirinya sendiri di salah satu nisan itu, dan di sampingnya, ada nisan lain yang bertuliskan nama, Budi. Ia terbangun dengan napas terengah-engah. Keringat dingin membasahi dahinya. Ia duduk di tempat tidur, menatap kegelapan. Ia tahu ada sesuatu yang tidak beres di pondok ini, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Dan ia tahu ia tidak bisa melarikan diri. Arif terbangun dari mimpi buruk itu dengan keringat dingin yang membasahi dahi dan piyama tidurnya. Jantungnya berdebar kencang di dalam dadanya, seolah-olah ia baru saja berlari dari sesuatu yang mengerikan. Ia memandang sekeliling kamar yang asing itu, mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa ia hanyalah korban dari imajinasinya sendiri. Cahaya pagi yang redup menembus celah-celah jendela, menerangi debu-debu yang menari di udara. Pondok itu tampak damai dan normal,
seolah-olah tidak ada yang aneh. Paman Budi sudah tidak ada di sana. Arif menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Hanya mimpi, bisiknya pada dirinya sendiri. Hanya mimpi buruk. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa itu bukan hanya mimpi. Ia tahu ada sesuatu yang sangat salah di pondok ini, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Dan ia tahu ia tidak bisa lagi berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Paman Budi muncul di pintu kamar, memegang 2 cangkir teh herbal panas. Wajahnya yang keriput terlihat lebih jelas di bawah sinar matahari pagi. "Pagi, Nak, tidurmu nyenyak?" tanyanya. Suaranya serak seperti gesekan daun-daun kering. Arif terdiam sejenak, mengingat mimpi aneh tentang kuburan. "Lumayan, Paman. Hanya butuh waktu untuk terbiasa dengan suara-suara di sini." Paman Budi tersenyum. Senyumnya tidak berubah, tetap kaku dan tidak mencapai matanya. "Itu suara alam. Hutan memiliki bahasanya sendiri. Kamu hanya perlu belajar mendengarkannya." Mereka duduk di bangku kayu di teras, menyeruput teh. Paman Budi mulai bercerita tentang kehidupannya di pondok. Ia mengatakan bahwa ia telah tinggal di sana selama bertahun-tahun, jauh dari hiruk-pikuk dunia luar. Ia mengklaim bahwa ia telah menemukan kedamaian di tengah alam, tetapi Arif merasakan nada kesedihan yang tersembunyi dalam kata-katanya. Paman Budi berbicara tentang tanaman-tanaman obat, tentang hewan-hewan yang berkeliaran di hutan, dan tentang bagaimana ia menghabiskan hari-harinya dengan merawat pondok. Selama beberapa hari pertama, semuanya terasa normal. Arif membantu Paman Budi membersihkan halaman, mengumpulkan kayu bakar, dan menata kembali perabot-perabot di dalam pondok. Paman Budi mengajaknya memancing di sungai kecil di dekat pondok dan menunjukkan kepadanya cara mengenali jejak hewan. Ia adalah guru yang sabar dan bijaksana, dan Arif mulai merasa lebih nyaman di sekitarnya. Namun, ada sesuatu yang terus mengganjal pikirannya. Ia tidak bisa mengabaikan keanehan-keanehan kecil yang ia sadari. Paman Budi tidak pernah makan atau minum. Ia akan duduk bersama Arif saat makan, tersenyum dan mengangguk, tetapi ia tidak pernah menyentuh makanan atau minuman di depannya. Saat Arif bertanya tentang hal itu, Paman Budi hanya tertawa dan berkata, "Makanan dan minuman sudah tidak terlalu penting bagiku. Aku sudah terlalu tua." Selain itu, Arif tidak pernah melihat Paman Budi tidur. Ketika Arif terbangun di tengah malam, ia akan menemukan Paman Budi duduk diam di depan jendela, menatap ke dalam kegelapan hutan. Ia tidak bergerak, tidak bernapas, seolah-olah ia adalah patung yang terbuat dari bayangan. Ketika Arif bertanya tentang hal itu, Paman Budi hanya tersenyum dan berkata, "Orang tua sepertiku tidak membutuhkan banyak istirahat." Keanehan lain yang membuat Arif merinding adalah suhu di sekitar Paman Budi. Meskipun udara di pondok terasa sejuk, setiap kali Arif berada di dekatnya, ia merasakan hawa dingin yang menusuk tulang, seolah-olah ia berdiri di depan pintu lemari es yang terbuka. Dingin itu tidak hanya mempengaruhi kulitnya, tetapi juga merambat ke dalam tulang-tulangnya, sebuah sensasi yang membuatnya merinding. Arif mencoba mengabaikan perasaan itu, tetapi ia tidak bisa. Perasaan itu terus mengikutinya, sebuah pengingat konstan bahwa ada sesuatu yang tidak wajar tentang pamannya. Pada suatu sore, saat Arif sedang membantu Paman Budi membelah kayu bakar, ia melihat sekelompok kupu-kupu berwarna cerah berterbangan di sekitar bunga liar. Kupu-kupu itu terbang dengan riang, tetapi saat salah satu dari mereka terbang terlalu dekat dengan Paman Budi, ia tiba-tiba jatuh ke tanah. Kupu-kupu itu tidak bergerak lagi. Arif menatapnya, bingung. Ia mengambil kupu-kupu itu dan melihatnya. Kupu-kupu itu tidak mati, tetapi seolah-olah energinya telah habis, dan ia tidak bisa lagi terbang. Arif mengangkat kepalanya dan menatap Paman Budi, yang sedang membelah kayu dengan kecepatan yang tidak wajar. Paman Budi berhenti, menatapnya, dan tersenyum. "Jangan khawatir, Nak. Itu hanya kupu-kupu biasa." Keanehan-keanehan kecil ini mulai membuat Arif tidak nyaman. Ia mulai merasa was-was. Ia mencoba mencari sinyal di ponselnya, berharap bisa mengirim pesan kepada orang tuanya. Ia berjalan ke setiap sudut pondok, keluar pondok, ke dalam hutan. Tetapi tidak ada sinyal.
Ia merasa seperti terperangkap. Pada suatu malam, Arif terbangun oleh suara bisikan. Ia membuka matanya dan melihat Paman Budi duduk di depan jendela, seperti biasanya. Ia mencoba menenangkan dirinya sendiri, tetapi bisikan itu semakin keras. Bisikan itu tidak seperti bisikan manusia, lebih seperti suara angin yang membawa kata-kata yang tidak jelas. Arif melihat ke arah Paman Budi. Ia tidak bergerak, tetapi ia bisa bersumpah bahwa ia mendengar suara-suara itu datang dari mulutnya. Budi, Budi, Budi. Bisik suara itu, berulang-ulang, seolah-olah itu adalah nama yang terlupakan. Arif merasa ketakutan. Ia mengambil bantalnya dan menutup kepalanya, berharap suara itu akan menghilang. Tetapi bisikan itu terus berlanjut, semakin keras, semakin menakutkan, hingga akhirnya Arif tertidur karena kelelahan. Ketika ia terbangun, pagi sudah tiba. Cahaya matahari masuk melalui jendela, menerangi debu-debu yang menari di udara. Pondok itu terasa damai dan normal, seolah-olah tidak ada yang aneh. Paman Budi sudah tidak ada di sana. Arif mengambil napas dalam-dalam, mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa semua itu hanyalah mimpi buruk yang disebabkan oleh ketakutan dan kelelahan. Tetapi ia tidak bisa mengabaikan rasa dingin yang masih merambat di dalam tulang-tulangnya. Ia tahu ada sesuatu yang sangat salah di pondok ini, dan ia tahu ia tidak bisa lagi berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Rasa ketidaknyamanan yang telah lama menggerogoti pikiran Arif, akhirnya memuncak menjadi rasa ingin tahu yang tak tertahankan. Ia tidak bisa lagi mengabaikan keanehan-keanehan yang terjadi di pondok ini. Suara-suara bisikan di malam hari, bayangan-bayangan yang bergerak di sudut mata, dan hawa dingin yang menusuk tulang setiap kali ia berada di dekat Paman Budi, semua itu bukan lagi hayalan. Setiap hari, misteri itu semakin dalam, meruntuhkan semua keyakinan rasionalnya. Pondok yang tadinya terasa kuno dan damai, kini menjelma menjadi penjara yang mencekam. Arif merasa seperti ia sedang terjebak di dalam sebuah mimpi buruk yang tidak ada jalan keluarnya. Pada pagi itu, Paman Budi mengatakan bahwa ia harus pergi ke kota kecil terdekat untuk membeli beberapa kebutuhan. "Aku tidak akan lama, Nak," katanya sambil tersenyum. Senyum yang kini bagi Arif terasa seperti seringai hampa. "Kamu bisa beristirahat di sini. Jangan khawatir, aku akan kembali sebelum malam." Kata-kata Paman Budi yang seharusnya menenangkan justru membuat Arif merasa lebih tidak nyaman. Ia tahu ini adalah kesempatan satu-satunya untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ia harus menemukan kebenaran, apapun itu. Ia tahu Paman Budi menyembunyikan sesuatu, dan ia tahu rahasia itu adalah kunci untuk memahami apa yang sedang terjadi. Setelah Paman Budi pergi, Arif tidak membuang waktu. Ia memulai pencariannya dari dalam pondok. Ia memeriksa setiap sudut ruangan, setiap laci, dan setiap lemari, tetapi ia tidak menemukan apa-apa. Pondok itu terasa kosong, seolah-olah tidak ada yang pernah tinggal di sana. Namun, ia tidak menyerah. Ia tahu ada sesuatu yang tersembunyi. Ia berjalan ke gudang di belakang pondok, sebuah bangunan kecil yang tampak tua dan lapuk. Paman Budi pernah melarangnya untuk masuk ke sana, mengatakan bahwa gudang itu penuh dengan barang-barang lama yang berbahaya. Hal ini justru membuat Arif semakin yakin bahwa rahasia yang ia cari ada di sana. Ia membuka pintu gudang, yang berderit dengan suara keras, dan melangkah masuk. Bau debu, jamur, dan kelembaban yang menusuk hidung menyambutnya. Gudang itu dipenuhi dengan barang-barang lama yang ditumpuk di setiap sudut. Kotak-kotak kayu, perabot-perabot tua yang rusak, dan tumpukan buku-buku yang sudah lapuk. Arif mulai memeriksa setiap kotak. Ia menemukan tumpukan-tumpukan dokumen tua, surat-surat yang sudah menguning, dan buku-buku harian yang ditulis dengan tulisan tangan yang tidak jelas. Ia juga menemukan beberapa foto-foto lama, foto-foto Paman Budi dan seorang wanita muda yang tidak ia kenal. Ia terus mencari, dan ia menemukan sebuah album foto tua yang tersembunyi di balik tumpukan kain. Album itu tampak sangat tua, dengan sampul yang sudah robek dan foto-foto yang sudah pudar. Ia membukanya, dan ia mulai membalik-balik halamannya. Di dalamnya, ia melihat foto-foto Paman Budi dari masa lalunya. Paman Budi tampak lebih muda, lebih ceria,
dan matanya memancarkan kehangatan yang tidak ada lagi. Di sampingnya, ada seorang wanita muda dengan senyum yang manis dan rambut yang terurai. Ia melihat foto-foto pernikahan mereka, foto-foto mereka saat berlibur, dan foto-foto mereka saat membangun pondok ini. Ia melihat foto-foto yang diambil di tempat yang sama, tetapi dari masa yang sangat lampau. Ia melihat foto-foto yang diambil saat Paman Budi tampak sangat bahagia. Ia bahkan menemukan sebuah foto yang membuatnya terkejut. Foto itu adalah foto Paman Budi dan seorang pria muda yang sangat mirip dengan ayahnya. Ia melihat kemiripan antara ayah dan pria muda itu. Mereka berdua tersenyum, berpelukan, dan tampak sangat akrab. Ia juga melihat sebuah foto lain, di mana pria itu terlihat sedang memegang sebuah kotak kayu. Matanya memancarkan keserakahan, seolah-olah ia sedang berencana untuk mencuri sesuatu. Arif merasakan jantungnya berdebar kencang. Ia terus membalik-balik halaman, dan ia menemukan sebuah surat kabar lama yang terlipat di halaman terakhir. Surat kabar itu tampak sangat tua, dan ia melihat tanggal yang tertera di atasnya. Ia terkejut. Tanggal itu adalah tanggal yang sangat lampau, jauh sebelum ia lahir. Ia membaca berita utama yang tercetak di surat kabar itu. Pria lokal ditemukan tewas di pondoknya. Budi, 45, ditemukan tewas di pondoknya di hutan Kemuning. Polisi menduga bahwa dia adalah korban pembunuhan. Pelaku masih dalam pengejaran. Arif membaca berita itu lagi, dan lagi. Ia melihat foto Paman Budi yang tercetak di surat kabar itu. Wajahnya tampak lebih tua, lebih sedih, dan matanya memancarkan rasa lelah yang mendalam. Ia merasa ketakutan. Ia merasa seperti telah menemukan sebuah rahasia yang tidak seharusnya ia ketahui. Ia menutup album foto itu dan meletakkannya kembali di tempatnya. Ia berjalan keluar dari gudang, dan ia merasa napasnya tersendat. Ia merasa seperti ia telah berjalan ke dalam sebuah labirin yang tidak ada jalan keluarnya. Ia tahu bahwa Paman Budi yang ia temui bukanlah Paman Budi yang hidup. Ia adalah hantu. Ia kembali ke pondok, dan ia melihat Paman Budi sedang duduk di teras, tersenyum, seolah tidak ada yang terjadi. Arif merasa ketakutan. Ia ingin berteriak. Ia ingin melarikan diri. Tetapi ia tidak bisa. Ia merasa kakinya lemas. Ia merasa otaknya tidak bisa lagi berfungsi. Ia hanya bisa menatap Paman Budi, yang tersenyum dengan senyum yang tidak mencapai matanya. Dan ia tahu ia tidak bisa lagi berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Arif kembali ke dalam pondok dengan hati yang hancur dan pikiran yang kacau balau. Tangan dan kakinya gemetar, bukan karena dingin, melainkan karena syok yang mendalam. Penemuan di gudang itu telah meruntuhkan semua yang ia yakini tentang Paman Budi, tentang pondok ini, dan bahkan tentang keluarganya sendiri. Ia menatap sosok yang ia panggil, Paman, itu, yang kini tampak seperti ilusi yang mengerikan. Paman Budi yang tersenyum di teras, yang mengajarinya memancing, yang memberinya teh herbal, bukanlah makhluk hidup. Ia adalah entitas dari masa lalu, bayangan dari seorang pria yang telah lama meninggal. Arif tidak bisa lagi menahan diri. Ia harus mendapatkan jawaban. Apapun risikonya. Ia berjalan ke teras, berdiri di depan Paman Budi yang sedang menatap ke dalam hutan yang gelap. Paman, suara Arif terdengar serak, dipenuhi oleh emosi yang campur aduk. Paman Budi menoleh. Wajahnya masih menampilkan senyum yang sama. Ada apa, Nak? Kamu tampak tidak sehat. Arif menggelengkan kepalanya. Aku menemukan sesuatu di gudang. Senyum di wajah Paman Budi sedikit bergeser. Matanya yang kosong kini memiliki kilatan yang aneh, seolah-olah sesuatu yang gelap sedang terbangun di dalamnya. Oh, gudang. Aku sudah bilang padamu untuk tidak masuk ke sana. Ada banyak barang-barang lama yang tidak penting di sana. Tidak penting. Arif mengeluarkan surat kabar tua dari saku celananya. Tangannya gemetar. Ini tidak penting, Paman. Ini mengatakan kamu meninggal. Paman Budi menatap surat kabar itu, dan senyumnya menghilang. Wajahnya menjadi kosong, seperti topeng yang terbuat dari bayangan. Oh, itu hanya berita lama. Mereka sering membuat kesalahan. Tidak, Arif bersikeras.
Suaranya naik. Foto itu, namanya, deskripsinya, semuanya sama. Kamu sudah meninggal. Kamu bukan orang yang hidup, kan? Paman Budi terdiam. Hutan di sekitar mereka menjadi sangat sunyi, seolah-olah semua suara alam telah menahan napas mereka. Arif merasakan dingin yang menusuk tulang, lebih kuat dari sebelumnya, menyebar dari Paman Budi dan melingkupi seluruh teras. Rambutnya berdiri, dan ia merasakan ketakutan yang sesungguhnya. Paman Budi perlahan mengangkat kepalanya, dan matanya kini tidak lagi kosong. Mereka dipenuhi dengan kesedihan, kemarahan, dan rasa sakit yang mendalam. Suaranya serak, tetapi kini memiliki nada yang lebih kuat, lebih berwibawa. Kamu benar, Nak. Aku bukan orang yang hidup. Tubuhku sudah lama terkubur di bawah tanah. Tapi jiwaku terperangkap di sini. Aku tidak bisa beristirahat dengan tenang. Arif merasakan jantungnya berdebar kencang. Ia mundur selangkah, tidak bisa mengalihkan pandangannya dari Paman Budi yang kini tidak lagi tampak seperti manusia. Kenapa? Kenapa kamu membawaku ke sini? Apa yang kamu inginkan dariku? Paman Budi menatapnya. Matanya dipenuhi dengan air mata yang tidak pernah menetes. Aku membutuhkanmu, Nak. Aku membutuhkanmu untuk menyelesaikan urusan yang belum selesai. Urusan yang telah membuatku terperangkap di sini selama bertahun-tahun. Urusan apa? Arif bertanya. Suaranya bergetar. Dendam, Nak, kata Paman Budi. Dendam. Aku dibunuh. Dibunuh oleh seseorang yang paling aku percayai. Aku butuh kamu untuk membalaskan dendamku. Rasa dingin yang menyelimuti Arif semakin kuat. Ia tahu ia tidak bisa melarikan diri dari pondok ini. Ia tahu Paman Budi adalah hantu. Dan ia tahu ia tidak akan bisa melarikan diri dari hantu yang menguasai seluruh pondok. Ia merasa seperti ia telah jatuh ke dalam sebuah jebakan, dan tidak ada jalan keluar. Ia menatap Paman Budi, yang kini tersenyum lagi. Senyum itu kini terlihat seperti seringai yang menyeramkan. Ia tahu ia tidak bisa lagi berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Setelah pengakuan yang mengerikan itu, atmosfer di pondok berubah drastis. Pondok yang tadinya hanya terasa aneh dan mencekam, kini menjadi sebuah penjara yang nyata. Arif merasakan beratnya kenyataan yang menimpanya. Ia tidak hanya terperangkap di tengah hutan tanpa sinyal, tetapi ia juga terperangkap dengan roh gentayangan pamannya yang memiliki tujuan mengerikan. Ketakutan itu nyata, dan ia tahu ia tidak bisa lagi melarikan diri. Arif mencoba melarikan diri, tetapi Paman Budi seolah-olah bisa membaca pikirannya. Setiap kali Arif mencoba membuka pintu itu akan terkunci dari luar. Setiap kali ia mencoba membuka jendela itu akan terkunci rapat. Ia mencoba mendobrak pintu, tetapi pintu itu terasa seperti terbuat dari baja. Ia bahkan mencoba melarikan diri melalui jendela, tetapi ia melihat bayangan-bayangan gelap di luar yang mengawasinya, seolah-olah mereka adalah penjaga-penjaga yang tak terlihat. Ia merasa putus asa. Paman Budi muncul di belakangnya. Suaranya serak dan dingin. Jangan coba-coba lari, Nak. Tidak ada jalan keluar dari sini. Pondok ini adalah duniaku sekarang, dan kamu adalah tamuku. Aku tidak akan membiarkanmu pergi sampai kamu membantuku. Arif merasa ketakutan. Ia membalikkan badannya dan melihat Paman Budi berdiri di depannya. Wajahnya kosong, matanya memancarkan cahaya yang aneh. Ia tidak lagi memiliki senyum yang ramah. Ia sekarang adalah entitas yang menyeramkan, yang memiliki tujuan yang jelas dan mengerikan. Kenapa kamu harus membawaku ke sini? Tanya Arif, suaranya bergetar. Aku tidak tahu apa-apa tentangmu. Paman Budi tertawa. Tawa itu kering dan menyeramkan. Aku tahu, Nak. Aku membawamu ke sini karena kamu adalah satu-satunya yang bisa membantuku. Kamu adalah satu-satunya yang memiliki darah yang sama denganku. Kamu adalah satu-satunya yang bisa merasakan kehadiranku. Kamu adalah satu-satunya yang bisa mendengarkan ceritaku. Arif merasa ketakutan. Ia tahu ia tidak bisa lagi lari. Ia tahu ia harus mendengarkan Paman Budi. Ia duduk di lantai, menatap Paman Budi,
Dan ia merasa seolah-olah ia telah jatuh ke dalam sebuah labirin yang tidak ada jalan keluarnya. Paman Budi mulai bercerita. Ia menceritakan bagaimana ia dibunuh, bagaimana ia dikhianati oleh saudaranya sendiri, bagaimana ia terperangkap di pondok ini selama bertahun-tahun. Ia menceritakan bagaimana ia melihat saudaranya tumbuh, bagaimana ia melihat saudaranya memiliki keluarga, bagaimana ia melihat saudaranya memiliki anak. Ia menceritakan bagaimana ia merasa sakit dan marah, bagaimana ia merasa dendam. Ia menceritakan bagaimana ia ingin membalaskan dendamnya, bagaimana ia ingin saudaranya merasakan rasa sakit yang sama seperti yang ia rasakan. Arif mendengarkan ceritanya, dan ia merasa hatinya sakit. Ia tidak bisa percaya bahwa ayahnya bisa melakukan hal sekejam itu. Ia tidak bisa percaya bahwa ayahnya adalah orang yang baik, yang selalu mencintainya dan keluarganya. Aku tidak bisa melakukan itu, Paman, kata Arif. Suaranya bergetar. Dia adalah ayahku. Aku tidak bisa menyakitinya. Paman Budi tertawa. Tawa itu dingin dan kejam. Kamu tidak punya pilihan, Nak. Kamu adalah satu-satunya harapanku. Jika kamu tidak membantuku, kamu tidak akan pernah bisa pergi dari sini. Jiwamu akan terperangkap di sini bersamaku, selamanya. Arif merasa putus asa. Ia tahu ia tidak punya pilihan. Ia harus menemukan cara untuk menghentikan Paman Budi, tanpa harus menyakiti ayahnya. Ia tahu ada cara lain. Ia hanya harus menemukannya. Ia berdiri, menatap Paman Budi, dan ia tahu ia tidak bisa lagi lari. Ia harus menghadapi hantu yang mengerikan ini, dan ia harus menemukan cara untuk mengakhiri penderitaannya. Ia tahu ia tidak bisa lagi berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Hari-hari berikutnya di pondok terasa seperti neraka. Arif hidup dalam ketakutan yang konstan, selalu merasa diawasi, selalu merasa terperangkap. Ia tidak lagi makan atau tidur dengan nyenyak. Ia menghabiskan sebagian besar waktunya di kamarnya, mencoba merenungkan apa yang harus ia lakukan. Suatu malam, ia mendengar bisikan lain dari luar kamarnya. Kali ini, bisikan itu berbeda. Bisikan itu tidak menyeramkan, melainkan terasa seperti desahan yang menyedihkan, penuh dengan rasa sakit dan penyesalan. Ia mengintip keluar jendela, dan ia melihat Paman Budi berdiri di luar, menatap ke arah hutan, dengan wajah yang penuh dengan air mata. Arif merasa hatinya hancur. Ia tahu Paman Budi bukan hanya roh jahat yang ingin membalas dendam. Ia adalah roh yang terperangkap, yang merasa sangat sakit dan tidak bisa beristirahat. Ia tahu bahwa satu-satunya cara untuk membebaskan dirinya adalah dengan membebaskan Paman Budi. Ia kembali ke gudang, mencari jurnal Paman Budi. Ia membacanya, dan ia menemukan sebuah petunjuk tentang ritual kuno untuk menenangkan roh. Jurnal itu menjelaskan bahwa ritual itu membutuhkan bahan-bahan tertentu, dan ia tahu ia harus menemukannya di sekitar pondok. Ia mulai mencari bahan-bahan itu. Ia menemukan akar-akaran langka di hutan, daun-daun yang hanya tumbuh di malam hari, dan sebuah batu sungai yang telah lama terendam di air. Ia juga menemukan sebuah kotak kecil di bawah tempat tidur Paman Budi. Di dalamnya, ia menemukan sebuah kunci tua. Ia tahu kunci itu adalah kunci kotak harapan. Ia tidak tahu bagaimana ia akan mendapatkannya, tetapi ia tahu ia harus mendapatkannya. Ia mulai mempersiapkan ritual itu. Ia menyiapkan sebuah wadah, ia mengumpulkan kayu bakar, ia membuat sebuah lingkaran di tengah ruangan. Ia mulai membaca mantra dari jurnal Paman Budi. Paman Budi, yang merasakan apa yang sedang dilakukan Arif, muncul di hadapannya. Wajahnya dipenuhi dengan kemarahan. Matanya memancarkan api yang mengerikan. "Apa yang sedang kamu lakukan, Nak?" tanyanya. Suaranya dipenuhi oleh amarah. "Kamu tidak bisa melakukan ini. Kamu harus membalaskan dendamku. Ini adalah satu-satunya cara." Arif tidak menyerah. Ia terus membaca mantra. Paman Budi mencoba menghentikannya. Ia mencoba memadamkan api. Ia mencoba memecahkan wadah. Ia mencoba merusak lingkaran. Tetapi Arif tidak menyerah. Ia tahu ia harus melakukannya. Ia tahu ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan dirinya dan ayahnya. Ia berhasil menyelesaikan ritual itu.
Ia melemparkan daun-daun ke dalam api. Ia memasukkan akar-akaran ke dalam air. Ia meletakkan batu di tengah lingkaran. Ia mengucapkan mantra terakhir. Dan ia merasakan energi yang kuat mengalir di sekitarnya. Paman Budi terkejut. Ia merasakan energi yang kuat itu. Dan ia tahu ia tidak bisa melawannya. Wajahnya, yang tadinya dipenuhi dengan kemarahan, kini berubah menjadi campuran antara kebingungan dan kelegaan. Ia menatap Arif, dan ia tersenyum. "Terima kasih, Nak," bisiknya. "Kamu telah membebaskanku. Aku sekarang bisa beristirahat dengan tenang." Roh Paman Budi mulai memudar. Ia tersenyum. Senyum itu kini terlihat seperti senyum yang tulus, dan ia menghilang. Pintu pondok terbuka, dan Arif berlari keluar. Ia merasa bebas. Ia merasa aman. Ia tahu ia telah berhasil. Ia tahu ia telah mengakhiri penderitaan Paman Budi, dan ia telah menyelamatkan ayahnya. Arif berlari keluar dari pondok, tidak menoleh ke belakang. Ia terus berlari sampai ia merasa paru-parunya terbakar dan kakinya lemas. Ia tidak berhenti sampai ia tiba di jalan setapak yang ia lewati saat ia pertama kali datang ke pondok ini. Malam telah jatuh, dan bintang-bintang bersinar terang di langit. Seolah-olah mereka adalah mata-mata yang mengawasinya. Ia merasa lega. Ia merasa bebas. Ia berjalan di sepanjang jalan setapak, dan ia tidak merasa takut lagi. Ia tahu ia telah membebaskan Paman Budi. Ia tahu ia telah mengakhiri penderitaan Paman Budi. Ia tahu ia telah berhasil. Ia berjalan di sepanjang jalan setapak, dan ia melihat cahaya di kejauhan. Ia tahu itu adalah kota kecil tempat ia turun dari bus. Ia berlari ke arah cahaya itu, dan ia merasa seolah-olah ia telah kembali ke peradaban. Ia sampai di kota kecil itu, dan ia menemukan sebuah telepon umum. Ia menelepon orang tuanya, dan ia menceritakan segalanya, dari undangan aneh, hingga pondok yang menyeramkan, hingga roh Paman Budi, hingga jurnal yang ia temukan. Ia menceritakan segalanya. Ia tidak menyembunyikan apapun. Orang tuanya terkejut. Mereka tidak bisa percaya apa yang mereka dengar. Mereka menyuruhnya untuk segera pulang, dan mereka berjanji untuk menjemputnya. Ia menunggu mereka di telepon umum, dan ia merasa seolah-olah ia telah menunggu selamanya. Ia pulang ke rumah, dan ia menemukan orang tuanya sedang menunggunya di teras. Mereka memeluknya. Mereka menangis. Mereka merasa lega. Mereka tidak tahu apa yang telah terjadi. Mereka hanya tahu bahwa ia telah kembali. Malam itu, Arif tidak bisa tidur. Ia memikirkan Paman Budi. Ia memikirkan ayahnya. Ia tahu ia harus mengatakan kebenaran. Ia tahu ia harus memberitahu ayahnya apa yang telah terjadi. Ia tahu ia harus memberitahu ayahnya apa yang ia temukan. Keesokan harinya, ia duduk di ruang tamu bersama ayahnya. Ia menceritakan segalanya, dari undangan aneh, hingga pondok yang menyeramkan, hingga roh Paman Budi, hingga jurnal yang ia temukan. Ia menceritakan segalanya. Ia tidak menyembunyikan apapun. Ayahnya mendengarkan. Wajahnya kosong, matanya dipenuhi dengan air mata. Ia terdiam, tidak bisa berkata-kata. Ia akhirnya berdiri, dan ia berjalan ke kamarnya. Ia kembali dengan sebuah kotak kayu kecil. Itu adalah kotak harapan. Ayahnya membukanya, dan ia melihat lukisan-lukisan di dalamnya. Lukisan-lukisan itu indah, tetapi mereka terasa suram, seolah-olah mereka telah kehilangan semua warna mereka. "Kamu benar," kata ayahnya. Suaranya bergetar. "Aku yang melakukannya. Aku membunuh saudaraku. Aku mencuri kotak harapan itu. Aku merasa iri. Aku merasa bahwa ia lebih baik dariku. Aku merasa bahwa ia akan lebih sukses dariku. Aku membunuhnya." Arif terkejut. Ia tidak bisa percaya bahwa ayahnya bisa mengakui hal itu. Ia tidak bisa percaya bahwa ayahnya bisa melakukan hal sekejam itu. Ia tidak bisa percaya bahwa ayahnya bisa menjadi seorang pembunuh. Ayahnya mulai menangis. Ia memeluk Arif. "Aku minta maaf. Nak, aku minta maaf. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Aku tidak tahu bagaimana harus hidup dengan rahasia ini." Arif memeluknya.
Ia tahu ia tidak bisa memaafkan ayahnya. Tetapi ia juga tahu bahwa ia tidak bisa membenci ayahnya. Ia tahu ia harus menghadapinya. Ia tahu ia harus memutuskan apa yang harus ia lakukan dengan kebenaran yang baru ia temukan. Ia tahu ia tidak bisa lagi berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Beberapa minggu setelah Arif kembali, keheningan menyelimuti rumah mereka. Percakapan menjadi canggung, dan senyum menjadi langka. Ayahnya, yang dulunya sosok yang kuat dan optimis, kini terlihat rapuh dan dipenuhi penyesalan. Setiap kali Arif menatapnya, ia tidak lagi melihat ayahnya yang penuh kasih, tetapi bayangan dari seorang pembunuh. Arif mencoba untuk kembali ke kehidupan normalnya, tetapi ia tidak bisa. Ia tidak bisa lagi bermain game, ia tidak bisa lagi menonton film, ia tidak bisa lagi membaca buku. Setiap kali ia mencoba, ia akan mengingat Paman Budi, ia akan mengingat pondok itu, ia akan mengingat ayahnya. Ia merasa seperti ia telah kehilangan semua yang ia yakini. Suatu malam, ayahnya datang ke kamarnya. Ia duduk di tempat tidur Arif, dan ia mulai menangis. Ia menceritakan segalanya, dari awal sampai akhir. Ia menceritakan bagaimana ia iri pada saudaranya, bagaimana ia mencuri kota harapan itu, bagaimana ia berdebat dengan Paman Budi, dan bagaimana ia membunuhnya secara tidak sengaja. Ia menceritakan bagaimana ia menyesal, bagaimana ia merasa bersalah, dan bagaimana ia ingin meminta maaf kepada Paman Budi, tetapi ia tidak bisa. Ia mengatakan bahwa ia telah mencoba untuk melupakan apa yang ia lakukan, tetapi ia tidak bisa. Ia mengatakan bahwa ia telah mencoba untuk melanjutkan hidupnya, tetapi ia tidak bisa. Ia mengatakan bahwa ia ingin memulai dari awal, tetapi ia tidak tahu bagaimana caranya. Arif mendengarkan, dan ia merasa hatinya hancur. Ia tahu ayahnya adalah orang yang baik. Ia tahu ayahnya adalah orang yang mencintainya. Tetapi ia juga tahu ayahnya adalah orang yang telah melakukan hal yang mengerikan. Ia tahu ayahnya adalah orang yang membutuhkan bantuan. "Aku memaafkanmu, Ayah," kata Arif. Suaranya bergetar. "Aku memaafkanmu. Tetapi kita harus menghadapi ini bersama. Kita harus memberitahu ibu. Kita harus pergi ke polisi. Kita harus melakukan hal yang benar." Ayahnya terdiam. Ia menatap Arif, dan ia melihat kebaikan di mata Arif. Ia melihat kasih sayang di mata Arif. Ia melihat pengampunan di mata Arif. Ia mengangguk. "Ya, Nak. Kita akan melakukannya. Kita akan menghadapi ini bersama. Kita akan memulai dari awal." Keesokan harinya, mereka pergi ke kantor polisi. Ayahnya menceritakan segalanya kepada polisi, dari awal sampai akhir. Ia mengakui kejahatannya, dan ia meminta maaf. Polisi mendengarkan, dan mereka merasa terkejut. Mereka tidak pernah berpikir bahwa kasus yang telah lama tidak terpecahkan ini akan pernah terpecahkan. Mereka menangkap ayahnya, dan mereka membawanya ke penjara. Arif dan ibunya harus menghadapi konsekuensi dari perbuatan ayahnya. Ibunya terkejut. Ia tidak bisa percaya apa yang ia dengar. Ia merasa marah. Ia merasa sedih. Ia merasa bingung. Tetapi ia tidak menyalahkan Arif. Ia tahu bahwa Arif telah melakukan hal yang benar. Arif dan ibunya harus belajar untuk hidup dengan kebenaran yang baru. Mereka harus belajar untuk melanjutkan hidup mereka tanpa ayahnya. Mereka harus belajar untuk membangun kembali hidup mereka. Dan mereka melakukannya. Mereka membangun kembali hidup mereka. Arif kembali ke sekolah. Ia kembali ke teman-temannya. Ia kembali ke dunia digitalnya. Tetapi ia tidak lagi sama. Ia lebih bijaksana. Ia lebih kuat. Ia lebih dewasa. Ia telah belajar tentang kebenaran yang mengerikan. Dan ia telah belajar tentang pengampunan. Dan ia tahu bahwa meskipun ayahnya telah melakukan hal yang mengerikan, ayahnya adalah orang yang ia cintai. Dan ia tahu bahwa meskipun Paman Budi telah meninggal, rohnya akan selalu ada di hatinya. Dan ia tahu bahwa meskipun ia telah kehilangan banyak hal, ia telah menemukan sesuatu yang lebih berharga, kebenaran. Dan ia tahu bahwa ia telah menemukan akhir dari kisah.